Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Boyo di channel Bunda Yulia. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk membuat sinking fund atau tantangan mengurangi uang jajan setiap harinya. Simak yuk. Nah, tetapi sebelumnya mohon dukung channel Bunda Yulia dengan tekan like, komen, serta subscribe-nya ya. Terima kasih, hatur nuhun. Nah, hayo di sini siapa yang suka jajan dan sulit untuk meredam keinginan untuk tidak jajannya? Memang tantangan tersendiri ya bagi kita untuk bisa mengurangi anggaran untuk jajan ya, karena memang itu kebutuhan sebetulnya ya, kebutuhan untuk diri kita, kepuasan dan lain-lain. Tetapi di sini juga kita harus berpikir ke depannya, apakah kita bisa nggak sih mengurangi atau mengurangi jatah untuk jajan kita. Jadi selama pandemi ini walaupun tukang dagang gitu ya, apalagi di komplek itu jarang masuk karena di lockdown. Nah, tetapi sekarang udah zamannya milenial, yaitu serba instan, internet ya. Contohnya ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan lain-lain sebagainya yang bisa dengan mudah untuk mempermudah kita menyediakan sesuatu yang diinginkan untuk jajan. Nah, di sini saya tertantang untuk bisa mengurangi uang jajan karena pos pengeluaran jajan ini dalam satu bulannya itu sangat besar ya teman-teman, dan sangat mengurangi untuk jatah-jatah pos pengeluaran yang lainnya. Nah, karena suka defisit untuk jajan aja itu sebetulnya ya. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk kita simak contoh dari tantangan saya untuk bisa mengurangi uang jajan per bulannya. Nah, saya sudah menganggarkan dalam setiap bulannya itu Rp700.000 ya teman-teman untuk uang jajan. Nah, kali ini saya akan bagi yang uang Rp700.000 ini menjadi per minggu. Jadi dalam satu minggu ini ada yang saya poskan, yaitu sebesar minggu pertama itu Rp150.000, minggu kedua Rp150.000, minggu ketiga Rp200.000, dan minggu keempat Rp200.000. Nah, kemudian jatah untuk per minggunya saya akan bagi-bagi lagi ya supaya mempermudah pengaturannya, yaitu per hari, yaitu contohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bagi yang Rp150.000 ini untuk per harinya Rp20.000, dan untuk jatah hari Minggu yaitu Rp30.000. Kenapa? Karena hari Minggu jatahnya kita sekeluarga kumpul ya, jadi pasti banyak sekali pengeluaran untuk jajan, karena biasanya emak-emak kalau ada suami atau hari libur itu males untuk masak, dan artinya libur juga untuk masak. Biasanya yaudahlah nasi uduk aja gitu ya, yaudah bakso aja ya, seperti itu ya. Itu sih example dalam keluarga saya. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya contohnya. Jadi untuk perharinya tetap kita dicatatkan untuk uang sehari-hari atau disebut boleh dibilang uang jajan itu Rp20.000. Tetapi di sini kita bisa mengurangi senilai Rp5.000 setiap harinya. Dalam artian kita mempunyai jatah untuk jajan atau keperluan sehari-hari itu Rp15.000. Nah, kemudian misalkan ya untuk hari Senin kita tidak ke warung. Nah, berarti kita yang jatah Rp20.000 itu kita masukkan tuh ke dalam celengan atau wadah khusus tertentu ya. Nah, kemudian untuk hari selanjutnya yaitu hari Selasa, misalkan kita pergi ke warung karena butuh garam misalkan ya. Nah, otomatis tidak hanya garam kan yang dibeli, tetapi ada anak kita yang ikut. Nah, jadi misalkan beli es krim lah untuk jajan anak kita. Nah, tetapi di sini kita tekankan sebisa mungkin harus Rp15.000, jangan lebih dari Rp15.000 ya teman-teman. Nah, oke, berarti kita bisa mengantongi Rp5.000 untuk masuk ke dalam celengan. Begitu seterusnya, misalkan hari Rabu Kamis kita tidak ke warung nih karena anak-anak tidak minta jajan atau misalkan tidak ada keperluan yang dibutuhkan. Berarti ada jatah Rp40.000 yang tidak kita jajankan harus masuk ke dalam celengan kita ya.
Nah, kemudian untuk minggu kedua sama ya teman-teman, yaitu saya anggarkan Rp150.000 dan metodenya hampir sama dengan tadi yang minggu pertama ya. Jadi minimal yang mesti kita celengkan yaitu sebesar Rp35.000 masuk ke dalam dompet celengan kita ya. Nah, untuk minggu ketiga nih kita atau saya jatahkan Rp200.000 ya teman-teman. Nah, yang Rp200.000 di sini berarti perharinya saya akan bagi jatah per hari jajannya itu Rp25.000 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari Sabtu. Untuk hari Minggunya yaitu senilai Rp50.000 ya. Nah, setiap harinya kita harus bisa meredam keinginan untuk jajan melebihi dari target Rp25.000 ya teman-teman. Nah, di sini saya tertantang juga untuk bisa menekan nih, jangan sampai jajan melebihi Rp25.000 setiap harinya. Tetapi saya harus bisa mengurangi senilai Rp5.000 per harinya. Berarti otomatis jatah uang yang bisa dikumpulkan ke dalam celengan apabila kita sudah berhasil dengan mengurangi jatah jajan kita yaitu sama senilai Rp35.000 juga ya. Dan begitupun untuk minggu keempat ya dengan budget Rp200.000 sama dengan metode yang tadi yang week ketiga. Jadi dalam setiap bulan minimal kita bisa mengumpulkan uang dalam celengan kita yaitu sebesar Rp140.000. Itu minimalnya ya teman-teman dengan mengurangi jatah setiap harinya Rp5.000. Apalagi kalau misalkan kita tidak setiap hari jajan kan, jadi bakal lebih banyak lagi uang yang masuk atau uang yang bisa kita hemat untuk pengeluaran jajan kita, jadi melebihi dari Rp140.000. Masya Allah ya. Jadi kita harus mempunyai tantangan tersendiri untuk bisa meredam atau menekan nafsu jajan kita sehari-harinya. Nah, sebetulnya teman-teman kalau untuk di keluargaku masalah jajan ini sebetulnya tidak tiap hari ya, cuman untuk hari Sabtu Minggu pastinya ada pengeluaran yang lebih ya teman-teman. Biasanya kita juga kan yang namanya ibu-ibu stres ya, masak terus dengan aktivitas yang itu-itu terus setiap harinya, dan kita pengen juga libur dong untuk hari Sabtu atau Minggu. Nah, biasanya di sini saya itu pengeluarannya itu lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Nah, untuk bakso aja karena saya keluarga besar yaitu 6 orang, otomatis harus mengeluarkan satu kali makan hanya untuk bakso aja Rp50.000 ya teman-teman. Belum yang lainnya seperti itu. Makanya saya tertantang untuk mengurangi jatah-jatah pengeluaran di setiap harinya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan kita sudah menyisihkan uang jajan kita, nah uang lebihnya kita simpan di tempat khusus ya, misalkan di blender seperti ini kita kasih nama jajan kakak atau adik ya, kemudian bisa juga di kaleng-kaleng bekas. Nah, kemudian hasil dari pengurangan jatah jajan kita ini kita bisa pergunakan untuk kebutuhan jajan kita di hari Sabtu atau Minggunya ya teman-teman. Jadi kita tidak defisit lagi deh untuk pengeluaran atau anggaran jajannya, dan tidak bisa mengambil dari jatah anggaran pos yang lainnya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, bagaimana cara aku bisa memberikan tantangan buat aku sendiri di rumah untuk mengurangi jatah jajan ya. Nah, apabila teman-teman semuanya juga merasa diri bahwa suka jajan dan memang pengeluaran atau pos pengeluaran untuk jajan itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, dan mari kita sama-sama mengurangi jatahnya dengan cara tadi. Apabila kalian misalkan kurang paham dengan cara metode yang tadi, silakan boleh DM ke Instagram Arshila Dejna Putri, atau boleh juga tulis di kolom komentar ya, ditunggu. Nah, ini dia saya lanjut mau masak dulu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan kemudahan untuk bisa meminimalisir jajan kita sehari-hari, dan lebih baik kita menganggarkannya untuk pos yang lainnya yang lebih bermanfaat lagi ya. Demikian untuk vlog kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Hatur nuhun.